Salam sejahtera untuk kita semua. Acara hari ini adalah technical meeting untuk pelaksanaan Indonesia Mining Services Awards 2024 yang akan diselenggarakan nanti puncaknya bertepatan dengan temu tahunan jasa pertambangan 2025 di Bali. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Kita akan langsung memulai acara. Pertama-tama perkenalan kami untuk menyampaikan sambutan di awal dan memperkenalkan apa itu Indonesia Mining Services Awards sebetulnya. Kami persilakan Bapak Cahyono dari Aspindo untuk bisa menyampaikan sambutan. Silakan Pak Bambang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Bambang Zayono sebagai Direktur Eksekutif Aspindo. Jadi eh, kita akan mengadakan, mungkin ini akan kedua kalinya ya, pemberian award untuk jasa pertambangan seluruh Indonesia. Jadi saya tekankan ini seluruh Indonesia, tidak berarti hanya anggota Aspindo, tetapi juga seluruh siapapun jasa pertambangan di Indonesia untuk ikut. Nah, Aspindo bekerja sama dengan majalah Tambang, jadi ini sudah akan kedua kalinya kita ngadakan nanti di Bali ya, seperti yang sudah ditampilkan di layar itu tanggal 23 Mei. Nah, acara ini merupakan sosialisasi bagi Bapak Ibu sekalian para jasa pertambangan sekalian untuk membuang image bahwa ya namanya award itu kelihatannya kayak diadu gitu, mana yang lebih baik, terbaik gitu ya. Acara ini bukan ke arah sana ya. Tujuan utama bukan ke sana. Nanti akan dijelaskan Ibu Esti detailnya. Ada banyak 15 subbidang dan tidak akan diadu satu dengan lain. Kemudian ada di awal waktu acara yang pertama dulu banyak masukan yang ada banyak jasa pertambangan yang tidak ikut hanya karena takut diadu. Wah, nanti diadu dengan PAMA, PUMA, PPA gitu ya. Padahal nggak akan ke sana. Nanti penjelasan dari Ibu Esti akan lebih detail bagaimana cara kita menilai nanti tim juri, karena nanti tim juri pun kita juga nggak main-main. Kita ada 5 dewan juri yang cukup senior ya. Banyak yang semua backgroundnya di pertambangan ya, sehingga diharapkan itu lebih fair dan bukan sekedar kita bukan Aspindo dan majalah tambang ini ya yang menilai nanti, tapi nanti ada tim dari Minerba ESDM yang ikut turun tangan memberi penilaian sehingga diharapkan lebih fair ya. Jadi nanti detailnya akan dijelaskan Ibu Esti, bahwa kembali saya tekankan sekali lagi, tidak akan diadu mana yang lebih baik nomor satu, nomor dua gitu ya. Tetapi juga memang ada kategori, nanti ada emas, perak, perunggu. Gitu. Tapi kategori itu hanya murni berdasarkan nilainya. Nanti kalau sampai dengan sekian, itu nilainya akan berapa, masuk kelompok mana gitu ya. Tapi tidak ada pemenangnya atau ya yang masuk kategori nanti bisa hanya satu, bisa dua, bisa banyak, tergantung nilainya masuk kemana gitu ya. Atau bisa nggak ada sama sekali. Kalau memang tidak ada, kalau pesertanya kebetulan nilainya di bawah yang distandarkan, ya tidak dapat penghargaan gitu. Jadi kembali di sinilah memang kita mengharapkan kejujuran dari masing-masing peserta, menyampaikan apa seadanya, dan kita juga tidak akan membuat penilaian. Oh, kembali lagi, kalau mau ngadu, salah satunya yang pengalaman saya di generasi yang periode pertama ya, tidak ada subkontraktor atau
pengusaha rental yang ikut maju, padahal peluangnya besar sekali. Manfaatnya ada, menurut saya minimal ada dua ya. Untuk mempromosikan diri tentu saja itu udah pasti lah. Tetapi juga di bidang ini nanti akan ada perhatian dari Minerba SDM ke para kontraktor, supplier, distributor, kemudian dan semua akan disebutkan satu-satu nanti oleh Ibu Esti. Ada 15 subbidang. Itu akan dengan penilaian itu tujuannya kan akan mencapai prestasi good mining practices lah. Itu yang diharapkan dari ESDM ya. Setiap perusahaan itu diharapkan menuju ke arah sana ya. Jadi penambangan yang terbaik, penambangan itu bukan hanya di kontraktornya, tapi juga ada eksplorasi, surveyor macam-macam lah ya. Jadi semuanya kalau sudah membuktikan diri, sudah melakukan apa menuju ke arah good mining practices, itu layak diberi award gitu ya. Nah sekalian kalau itu award itu dipakai untuk mempromosikan perusahaannya ya bagus lah ya. Jadi tetap kita berharap masing-masing itu makin banyak pesertanya. Kita harapkan itu nanti mungkin kali ini kita belum akan memilih yang best of the best-nya, tetapi ya nanti siapa tahu kalau memang bagi para peserta itu berharap, kami ingin kalau berharap masuk ke best of the best ya di masa depan bisa aja kalau pesertanya sudah makin banyak gitu. Dan ini kami berharap bukan hanya kali ini saja, tetapi bisa berlanjut setiap tahun kalau bisa gitu ya. Nah, dan penilaian ini kan berdasarkan prestasi tahun sebelumnya, tentu saja makin ke depannya itu akan memacu masing-masing perusahaan itu untuk lebih untuk meningkatkan dirinya. Itu yang kita berharap ada manfaatnya untuk ke arah sana. Saya kira dari saya mungkin cukup sekian ya. Nanti detailnya Ibu Esti akan menjelaskan lebih lanjut. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti akan kita respons dengan harapan eh, sebelum mengisi mengikuti ini tahu persis apa yang akan diisi gitu ya. Dan satu hal lagi, kami berharap bagi yang belum ikut kali ini, tolong ditularkan juga yang dikenal ya perusahaan lain yang dikenal untuk disampaikan supaya mengikuti ya. Biarpun tidak ikut acara ini, tetapi ya kita masih membuka peluangnya gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Silakan Bu Esti. Baik, terima kasih banyak Bapak Bambang Cahyono, Direktur Eksekutif Aspindo. Bapak Ibu yang terhormat, pada saat ini kita akan membahas beberapa hal terkait teknis penyelenggaraan. Kami yakin bahwa ketika Bapak Ibu bergabung pada hari ini, Bapak Ibu telah memiliki atensi untuk ikut dinilai perusahaannya dalam Indonesia Mining Services Awards. Baik, saya membagikan layar. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa cara technical meeting ini direkam untuk bisa ditayangkan rekamannya di kanal Zoom Aspindo dan juga untuk materi yang di-share akan bisa diunduh melalui website Temu Tahunan Jasa Pertambangan. Kita tadi sudah mendengarkan dari Pak Bambang konsep tentang temu tahunan jasa pertambangan dan juga Indonesia Mining Services Award. Kemudian kita akan nanti juga membahas tentang Dewan Pengarah, Dewan Juri, dan tim asesor sudah disinggung oleh Pak Bambang juga. Dan ada kategori kelompok perusahaan yang akan dilombakan pada tahun ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Kemudian ketentuan umumnya dan yang paling penting dalam technical meeting ini tentunya adalah alur proses dan cara berpartisipasi
dalam Indonesia Mining Services Awards ini. Nanti di akhir kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab, tapi jangan khawatir kalau seandainya nanti tidak sempat untuk menanyakan di sini, silakan untuk menghubungi kontak person yang sudah disampaikan di surat ataupun di website. Ya, ini tadi sudah disampaikan tentang temu tahunan jasa pertambangan. Acara kita agendanya di Bali. Ini adalah sebetulnya puncak acaranya. Nanti untuk penganugerahannya ada di Jumat 23 Mei di The Stone Hotel Bali berupa award ceremony dan gala dinner. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan sejarahnya bagaimana dan bagaimana sistem penilaian di mana kita tidak mengadu perusahaan, tetapi ini adalah sebagai awards dengan sistem pemeringkatan emas, perak, dan perunggu. Demikian, dan juga untuk tujuannya sudah disampaikan bahwa ini adalah suatu bentuk apresiasi, sehingga kita juga punya suatu tanggung jawab untuk membantu program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membina perusahaan-perusahaan jasa pertambangan di Indonesia. Sehingga awards ini juga diharapkan bisa meningkatkan standar untuk kualitas pelayanan. Untuk Dewan Pengarah di IMS Awards 2024 ini adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dari Kementerian SDM, yaitu Bapak Triwinarno, dan juga Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, yaitu Bapak Hendra Gunawan. Nah, tadi juga sudah disebut bahwa selain Dewan Pengarah ini ada juga Dewan Juri, ada 5 orang Dewan Juri tahun ini, dan mereka adalah orang-orang yang memang Bapak Ibu mungkin sudah mengenal. Dahulu mereka adalah orang-orang yang memang ada di pemerintahan. Jadi mereka bukan orang-orang perusahaan, sudah dikenal tentunya karena di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mereka sudah senior. Yang pertama adalah Bapak Bambang Setiawan sebagai Ketua Dewan Juri, kemudian sebagai anggota Dewan Juri ada Bapak Irwandi Arif, ada juga Bapak Witoro Surlano, Bapak Sri Raharjo, dan Bapak Sujatmiko. Selain itu ada juga tim asesor, dan untuk tim asesor ini dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Tentunya dengan Dewan Juri dan tim asesor yang sudah kami sebutkan, ini akan menjamin netralitas dan juga bahwa kami tidak akan ada untuk pelaksanaan IMS Award ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa mempercayakan data-data untuk integritasnya, karena Dewan Juri dan juga tim asesor yang sudah ditunjuk merupakan orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Untuk tahun ini ada 15 kategori yang dapat bergabung untuk dinilai di dalam awards. Yang pertama adalah bidang pendidikan umum dan eksplorasi, kemudian bidang studi kelayakan teknis pertambangan, lalu ada bidang konstruksi pertambangan, bidang pengangkutan, bidang penambangan, bidang peledakan, bidang reklamasi dan pasca tambang, bidang keselamatan operasi pertambangan, dan bidang perlindungan lingkungan pertambangan. Kesembilan kategori pertama ini adalah yang merupakan kegiatan inti dari usaha jasa pertambangan. Tapi tidak hanya itu, untuk IMS Award kita juga mencakup usaha-usaha jasa yang non-inti. Ada di bidang 10 dan sampai dengan bidang 15, yaitu bidang sosial pertambangan, bidang penyewaan alat berat dan kendaraan, surveyor, supplier spare parts, komponen dan consumable goods. Kemudian ada bidang after sales dan maintenance dari distributor alat pertambangan, serta yang terakhir adalah bidang penyediaan bahan bakar dan pelumas. Perlu kami sampaikan bahwa memang mungkin ada perusahaan yang memberikan bentuk layanan atau merupakan penyedia jasa tambang lebih dari satu bidang. Tapi untuk IMS Awards, satu perusahaan hanya boleh mengikuti
satu kategori. Dan apabila belum ditemukan kategorinya dari 15 ini, kami mohon maaf, tapi kami memang mengusahakan agar semua bisa terlibat dan mungkin di waktu-waktu yang akan datang bidang usaha jasa Bapak Ibu bisa termasuk dalam yang dinilai di IMS Awards. Baik, untuk ketentuan umumnya, yang pertama, seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap perusahaan jasa pertambangan hanya boleh berpartisipasi dalam IMS Awards dengan memilih satu kategori yang menjadi kegiatan utama. Jadi satu perusahaan hanya satu kategori yang diikuti atau satu akun submit. Jadi bisa mensubmit satu kali saja. Kemudian yang kedua, baik perusahaan pemegang IUJP maupun perusahaan non-IUJP dapat berpartisipasi dalam IMS Awards ini. Yang ketiga, walaupun Aspindo adalah salah satu penyelenggara dari jasa pertambangan, temu tahunan jasa pertambangan 2025 ini, namun perusahaan yang bukan anggota Aspindo juga dapat berpartisipasi dan dinilai dalam IMS Awards. Yang keempat, perlu digarisbawahi bahwa perusahaan tidak dikenakan biaya apapun untuk dapat berpartisipasi dan dinilai dalam IMS Awards ini. Ini untuk menjaga independensi dan juga netralitas dari proses penilaian dan penjurian. Yang kelima, perusahaan dapat mengunduh formulir sesuai dengan kategori yang dipilih sebagai acuan pertanyaan dan dokumen yang perlu disiapkan. Persyaratannya apa yang perlu diperlukan ada di dalam formulir. Seluruhnya Bapak Ibu bisa pelajari dan saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah memegang formulirnya masing-masing sesuai dengan kategori yang dipilih. Dan kemudian nanti pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses form yang online. Kalau sekarang Bapak Ibu download yang versi PDF, nanti akan ada kami sampaikan form online di mana file-file yang sudah disiapkan bisa diunggah sesuai dengan ketentuan. Dan kami boleh mengingatkan bahwa selama masa sosialisasi ini, Bapak Ibu boleh memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mempersiapkan segala data yang dibutuhkan, kemudian membuat penyajiannya sesuai dengan ketentuan agar memudahkan Dewan Juri dan asesor untuk bisa memberikan penilaian. Karena entry yang sudah disubmit itu bersifat final. Tidak ada periode untuk revisi ataupun melengkapi data. Jadi apa yang sudah disubmit, formulir online yang sudah disubmit beserta kelengkapannya bersifat final. Selanjutnya, untuk penilaian akan dilakukan bukan berdasarkan site, tapi keseluruhan perusahaan untuk periode 2024. Jadi satu perusahaan kembali lagi hanya satu entry meskipun memiliki banyak site, memberikan pelayanan kepada banyak perusahaan tambang di banyak site. Satu perusahaan, satu entry. Yang ketujuh, bahwa pemberian skor oleh tim asesor itu didasarkan pada hasil isian formulir dengan dokumen pendukung yang diberikan sebagai lampirannya. Hasil penilaian dari tim asesor ini nantinya akan diberikan kepada Dewan Juri dan menjadi pertimbangan Dewan Juri untuk memutuskan hasil akhir yang berupa pemeringkatan emas, perak, atau perunggu. Penyelenggara, tim asesor, dan Dewan Juri berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data dari perusahaan. Jadi apa yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami untuk berpartisipasi dalam IMS Award adalah tetap menjadi rahasia. Hasil penjurian bukan berupa pemeringkatan dengan pemenang tunggal. Artinya tadi seperti dijelaskan oleh Pak Bambang di awal, bahwa tidak ada pemenang tunggal untuk kategori. Kalau ada 15 kategori, bukan berarti pemenangnya akan ada 15, tapi bisa di satu kategori ada banyak pemenang emas, tapi bisa juga di satu kategori sama sekali tidak ada pemenang emas. Nanti hasil yang sudah diputuskan oleh Dewan Juri akan langsung diumumkan dalam acara penganugerahan IMS Awards di TTJP 2025 di Bali.
Jadi kami nanti akan mengirimkan undangan untuk kandidat penerima awards untuk direksinya supaya bisa hadir dan langsung naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Dan yang terakhir, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, untuk proses IMS Awards sendiri ada beberapa tahapan. Kita saat ini sedang ada di tahapan sosialisasi. Sampai dengan tanggal 9 Mei ini kami akan terus melakukan sosialisasi. Ini adalah proses di mana kita mendistribusikan formulir pendaftaran dan penilaian untuk 15 kategori kelompok perusahaan. Kemudian technical meeting pada hari ini sudah kita selenggarakan. Nanti apabila berhalangan atau Bapak Ibu hendak mendelegasikan kepada stafnya, dapat dilihat rekamannya dan dapat diakses di kanal YouTube Aspindo. Serta selama sosialisasi ini silakan juga untuk melihat frequently asked questions ataupun melakukan kontak melalui WA ataupun email untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dirasakan belum terjawab pada hari ini. Kemudian nanti setelah ini baru kita akan membuka pendaftaran dan input data secara online. Jadi setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan juga sudah mempersiapkan data dengan matang, maka nanti setiap apa yang menjadi pertanyaan di dalam form dengan mempersiapkan data pendukungnya itu bisa dilakukan secara internal. Kemudian setelah semuanya siap, perusahaan bisa mengakses form online dan kemudian memberikan jawaban secara online dan mengunggah semua dokumen pendukung. Kembali kami ingatkan bahwa entry yang sudah disubmit bersifat final. Nah, nanti pada tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei sambil berjalan Bapak Ibu langsung setelah data itu disubmit karena bersifat final, maka bisa langsung dinilai oleh tim asesor. Tim asesor ini akan mengakses data yang sudah diunggah oleh Bapak dan Ibu, kemudian memberikan nilai berdasarkan jawaban dan juga dokumen yang diserahkan sebagai bukti pendukung. Nah, kemudian nanti rekapitulasi penilaian yang sudah dilakukan oleh tim asesor ini akan diserahkan kepada Dewan Juri dan pada tahapan berikutnya yaitu tahapan penjurian yang akan kami lakukan rencananya 15 Mei sampai 16 Mei. Ini Dewan Juri akan menerima rekapitulasi penilaian dari tim asesor dan kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan predikat penghargaan yang diterima, entah itu perunggu, perak, atau emas, ataupun mungkin nanti apabila di bawah perunggu nanti tetap kami akan berikan piagam untuk partisipan bagi masing-masing kontestan. Nah, ini akan diputuskan dalam pleno, tapi kami tidak bisa mengumumkan sampai dengan nanti tanggal 23 Mei saat penganugerahan Indonesia Mining Services Awards. Jadi panitia akan mengirimkan undangan, ini adalah RSVP, jadi mohon mengkonfirmasi untuk kehadirannya. Direksi-direksi perusahaan yang merupakan kandidat penerima IMS Award untuk bisa hadir langsung di penganugerahan yang akan dilaksanakan di Bali pada saat TTJP 2025. Dan seperti yang saya sudah kemukakan bahwa pengumuman akan disampaikan langsung pada saat acara penyerahan awards. Apabila berhalangan hadir nanti bisa diakses informasinya. Kemudian juga apabila mendapatkan penghargaan namun tidak bisa hadir, nanti bisa diambil di Sekretariat Aspindo. Demikian alur proses Indonesia Mining Services Awards. Untuk saat ini kami sedang melaksanakan sosialisasi, jadi mohon untuk pendaftaran input datanya ditahan sebentar. Kalau ada yang sudah bertanya kapan bisa mulai mendaftar, boleh, tapi setelah setelah semuanya siap dipersiapkan dengan baik. Nah, untuk cara berpartisipasi dalam IMS Awards ini, Bapak Ibu, yang pertama-tama silakan memilih salah satu dari 15 kategori sesuai dengan kelompok bidangnya. Ada 15 kategori seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian bisa mengakses situs web di ttjpaspindo.com. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini juga mungkin sudah mendownload formulir sesuai dengan kategori yang dipilih. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah mempelajari semua pertanyaan, bisa disiapkan
seluruh data pendukung yang sesuai dengan pertanyaan dalam formulir tersebut. Nah, uh, nanti apa yang dilampirkan di dalam uh, apa di dalam form pendaftaran ini adalah data-data pendukung yang masing-masing item pertanyaan ini harus dikompilasikan dalam satu bentuk dokumen PDF yang dikonversi dari bentuk PowerPoint. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu hendak menyajikan data, mungkin bisa diatur sebaik mungkin supaya bisa jelas yang membacanya. Jadi kalau nanti yang menilai adalah tim asesor dan dewan juri, Bapak Ibu silakan menampilkan apa yang menjadi bukti pendukung, dokumen dan penjelasannya lewat PowerPoint yang nanti disimpan di save-nya sebagai PDF. Nah, untuk penamaan filenya itu sendiri, kami berharap bisa sesuai dengan ketentuan supaya memudahkan nanti ketika archiving atau pengarsipan, yaitu nama perusahaan, underscore umum atau khusus untuk pertanyaannya, kemudian huruf dan nomor pertanyaannya. Di sini saya memakai contoh majalah tambang, karena majalah tambang itu nama PT-nya adalah PT Media Bakti Tambang, tapi jangan khawatir, kami tidak bisa ikut berpartisipasi, jadi kita fair. Majalah tambang tidak ikut dinilai karena kita penyelenggara juga. Jadi kalau untuk PT Media Bakti Tambang, untuk pertanyaan umum A1, maka bentuk filenya dinamakan media bakti tambang underscore umum underscore A underscore 1 dot PDF. Ini berarti entry majalah entry PT Media Bakti Tambang untuk menjelaskan pertanyaan umum A1. Kalau Bapak Ibu sudah melihat format formulirnya, di situ ada pertanyaannya umum dan khusus. Pertanyaan umum itu yang diberikan untuk semua kategori sifatnya sama, namun khusus itu untuk masing-masing kategori berbeda. Nah, untuk file yang tadi disebutkan sebagai lampiran, ini berisi penjelasan yang ringkas, maksimal 500 kata, dan dilengkapi dengan foto atau scan dokumen, tabel, atau grafik yang terkait. Di sini dicontohkan Bapak Ibu, pertanyaan umum A1 boleh dibuka di situ. Semua kategori pertanyaannya adalah terkait dengan perizinan, apakah memiliki izin. Nah, di sini dengan contoh PT Media Bakti Tambang, karena kami bukan pemegang, karena PT Media Bakti Tambang bukan pemegang IUJP, maka dijelaskan di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa izin yang dimiliki adalah berupa izin perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor sekian atas nama PT Media Bakti Tambang, kemudian tanggal penerbitannya dan instansi yang menerbitkan. Di sini ditampilkan scan dari dokumen terkait. Jadi ada buktinya, ada penjelasannya. Kemudian tidak berhenti di sini, penjelasannya dilanjutkan karena tadi pertanyaannya kan terkait izin yang masih berlaku dari instansi terkait untuk memberikan izin layanan jasa yang sesuai. Nah, di dalam dokumen perizinan ini tampilannya adalah kode KBLI. Misalkan ini hanya contoh majalah tambang karena PT Media Bakti Tambang sebagai penerbit majalah tambang usahanya di bidang media, maka KBLI-nya ada 3 di sini bisa disebutkan sehingga dapat disimpulkan bahwa perizinan yang dimiliki dan masih berlaku sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Bapak Ibu, contoh ini hanya untuk menggambarkan bahwa untuk memberikan penjelasan itu tidak hanya dokumennya saja, tidak cukup hanya dokumennya saja ditunjukkan, tapi kita berharap Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan kepada dewan juri maupun juga tim asesor secara ringkas bahwa dokumen yang Bapak Ibu sampaikan itu menjawab pertanyaan. Demikian.
Ada beberapa pertanyaan yang sifatnya iya atau tidak. Apabila jawabannya tidak, tetap kami minta lampirannya. Itu Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan mengapa tidak ada. Katakanlah terkait pajak. Kalau ternyata memang non PTKP tidak kena pengusaha tidak kena pajak, maka apabila ditanyakan apakah sudah membayar pajak, eh, jawabannya tidak, maka dilampirkan keterangan bahwa memang eh, non PTKP sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak. Seperti itu dan dijelaskan selain penjelasan juga ada dokumen pendukung. Selanjutnya untuk bisa berpartisipasi setelah semua disiapkan apa yang Bapak Ibu pegang PDF itu bisa menjadi semacam checklist sehingga setiap nomor sudah disiapkan jawaban dan sudah disiapkan file PDF sebagai lampirannya. Jadi di setiap kategori berbeda jumlahnya Bapak Ibu untuk jumlah pertanyaan dan juga jumlah lampirannya. Jadi disesuaikan dan dipastikan lagi bahwa seluruh file PDF sudah lengkap dan sesuai. Setelah sudah dipastikan, maka Bapak Ibu baru bisa mengakses halaman form pendaftaran online. Nanti di sini juga akan memilih kategori yang sesuai. Tampilannya kita menggunakan Google Form seperti yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar. Seperti ini. Nanti akan bisa diakses setelah Bapak Ibu menyiapkan segala data yang sudah disampaikan. Di halaman pertama adalah data-data terkait perusahaan dan contact person. Di sini pertanyaan pertama adalah email. Ini karena kita menggunakan Google Form untuk mengunggah file sehingga Bapak Ibu mungkin nanti membutuhkan akun Gmail, tapi kami juga akan menanyakan kembali email di bawah nanti untuk kontak personnya bisa merupakan email perusahaan, jadi tidak harus gmail.com. Jadi di sini adalah data-data yang bersifat nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan, website apabila ada, kemudian nama kontak person, jabatan, nomor telepon yang ada WA-nya, dan juga alamat email. Kemudian di halaman selanjutnya adalah pertanyaan yang bersifat penilaian umum dan juga bersifat khusus. Jadi nanti yang pertama adalah pertanyaan seperti yang Bapak Ibu lihat di form adalah bentuk pilihan ganda. Silakan dipilih. Tetapi setelah itu harus memberikan lampiran dengan bukti pendukung dengan mengunggah file PDF sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, apabila semua pertanyaan sudah dijawab, mohon diperiksa kembali. Sudah sesuai, pertanyaan A1 dijawab dengan lampirannya juga A1. Itu. Dan apabila sudah diperiksa kembali, baru Bapak Ibu bisa klik submit untuk bisa mengumpulkan secara resmi, untuk bisa mengumpulkan dan secara resmi mendaftarkan partisipasi dalam AMS Awards. Kembali kami ingatkan bahwa ketika sudah klik tombol submit, sifatnya final, tidak bisa direvisi dan sudah tidak bisa dilengkapi kembali. Dan terakhir, nanti ketika sudah klik submit, maka layar konfirmasi akan ditampilkan dan juga akan dikirimkan email ke alamat yang tertera, sehingga Bapak Ibu bisa melihat kopi apa jawaban yang telah dikumpulkan kepada tim asesor dan dewan juri. Nah, sekian apa yang bisa kami sampaikan terkait proses dan alur untuk ikut dalam IMS Awards. Kami membuka sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mungkin bisa raise hand dan nanti kita mohon untuk bisa membuka mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan secara lisan. Bu Asti, Bu Asti Ya, selamat dari siang. iya. Selamat siang Bu Asti dari UAPMU, Bu.
Oh ya, mohon maaf saya mungkin tadi lupa memperkenalkan diri. Saya Esti dari Majalah Tambang. Nanti dari Aspindo ada Ibu Asti juga. Jadi supaya tidak salah, saya Esti dari Majalah Tambang, dari Aspindo ada Ibu Asti. Ya, siap Ibu Esti. Ini beda-beda tipis soalnya, Bu. Bu, ini mohon izin, Betul. ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, nanti di Google Form itu akan ada pembatasan size upload media atau tidak? Karena kalau semisal satu perusahaan misalnya ada 12 project gitu ya, otomatis misal kayak lampiran PJO dia akan ada ada 12 lampiran project PJO gitu ya dengan file size yang cukup besar. Apakah nanti akan ada kendala atau tidak? Begitu Bu, yang pertama. Yang kedua, eh, untuk data ini data corporate ya, bukan data per project set berarti Bu ya. Terima kasih Bu Esti. Baik, mohon koreksi kalau saya salah mendengar, tapi semua lampiran itu adalah data perusahaan. Jadi bukan per site atau bukan per ini ya Bapak. Jadi per project gitu ya. Jadi eh, sudah dikompilasikan ke dalam satu dalam data perusahaan. Kami juga berharap karena ini data 2024 semua sudah terkompilasi dengan baik. Misalnya kalau ketika ditanyakan apakah terjadi peningkatan, apakah terjadi penurunan kecelakaan gitu ya. Data-data tersebut adalah data di semua site. Jadi bisa mencakup seluruh perusahaan di site berapapun yang dilayani gitu ya, berapapun proyek yang dikerjakan. Ketika ditanya data kecelakaan itu adalah keseluruhan perusahaan dan Iya, itu betul Bu. dirangkum ya, dirangkum dalam Nah, satu file sekalian PDF. Bu Esti, sekalian saya tambahkan ya Ya, berkaitan dengan ini pengalaman dari acara kita yang sebelumnya ini. Jadi pertama tadi itu betul bahwa itu adalah corporate ya, jadi company bukan site. Beda dengan acara GMB Award yang ESDM itu adalah per site. Jadi masing-masing site satu-satu dan ke laporannya kalau GMB kan ke pemilik tambang ke KTT. Ini tidak. Jadi mohon dari pusatnya ini kantor pusatnya sudah merangkum dari total seluruh data seluruh site merupakan rangkuman. Jadi bukannya satu-satu site eh, mohon maaf nih jangan minta ini nanti tim asesornya yang menghitung sendiri merata-rata gitu ya. Nah, sekalian saya mau menyampaikan ini berdasarkan pengalaman yang lampau. Mohon sampaikan ke pimpinan perusahaan masing-masing. Orang yang ditunjuk ya untuk mengisi ini itu tidak bisa hanya mengandalkan satu orang ya. Ini harus kerjasama beberapa orang karena kompetensi orang kan beda-beda. Jangan sampai karena mengandalkan hanya satu orang, bahkan perusahaan yang besar pun pernah melakukan ini, kesalahan ini. Mengandalkan satu orang sehingga pengisiannya itu enggak sesuai dengan kompetensi yang sudah dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Karena kemampuan orang kan terbatas ya, tidak all round. Nah, sedangkan ini pertanyaan-pertanyaan ini kan berbagai bidang ya. Jadi kembali tolong sampaikan ke pimpinan pusat kalau menunjuk satu orang kalau bisa didampingi lagi yang bidang tertentu harus dibantu atau kalau hanya satu orang yang ditunjuk, orang ini harus punya berinisiatif untuk nanya sana sini ya. Jangan mengandalkan dirinya sendiri ngisi. At the end, mohon maaf nanti Bu Esti akan menjelaskan lebih lanjut. Kalau pengisian ini tidak valid, jangan sampai nanti perusahaan yang besar ikut dicoret, tidak ikut award jadinya. Mungkin perlu dijelaskan tadi. Rasanya belum menjelaskan Bu Esti ya. baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, tadi sebetulnya sudah dijelaskan bahwa satu perusahaan walaupun punya banyak site, punya banyak project, datanya yang dientry adalah satu kesatuan perusahaan.
Artinya Bapak Ibu mungkin dalam nanti teknis pengisian data jangan orang dari masing-masing site, tapi orang yang bisa merangkum seluruh site, seluruh project, dan seluruh bidang. Bisa dibagikan tugasnya, tapi pada akhirnya kontak person yang ditunjuk adalah orang yang bisa memberikan jawaban yang sudah terkompilasi untuk satu perusahaan secara keseluruhan. Demikian, mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Bu Esti, belum terjawab yang nomor satu, Bu. Tadi sebenarnya kaitannya pertanyaan tadi dengan yang nomor satu. Apakah ada pembatasan file yang diupload, Ibu? Karena kalau nanti semua set pasti akan besar tuh. Setiap pertanyaan mungkin akan beberapa mega begitu, Bu. Khawatirnya saat ada Mohon maaf pembatasan Pak, maaf dengan Pak siapa tadi? dengan Lukman, Baik, Pak Lukman, tadi kan saya udah jelaskan ya, namanya kompilasi itu bukan berarti dari 12 site dimasukin satu-satu 12 site ya. Mohon ini orang head office-nya yang mengkompilasi sehingga ukuran pasti kan nggak akan 12 kali sekian megabyte gitu loh. Ngerti nggak? mohon izin, mohon izin Pak Bambang. Misal pertanyaan Ya, seperti yang B ini Pak untuk penambangan gitu ya. saya Apakah ya. jelaskan Pak. memiliki PJO Boleh saya yang jelaskan? ya, Jadi, silakan Ibu Esti. ya, eh, kami berharap bahwa data yang disampaikan seperti tadi misalkan Bapak menyampaikan data dari laporan yang sudah disampaikan ke SDM. Itu bisa di screenshot. Jadi tidak harus mengirimkan laporan tahunannya, jangan. Tapi di screenshot bagian mana. Ketika misalkan kita bertanya tentang berapa CSR yang sudah dilakukan tahun 2024, ada di laporan tahunan memang, apalagi kalau perusahaannya TBK, itu mungkin sudah cukup jelas. Tapi di highlight saja halamannya, tidak usah semua laporan tahunannya dikirimkan, di highlight, ditunjukkan. Kalau memang covernya sudah mencukupi, bisa hanya covernya, tapi kalau memang butuh beberapa halaman bisa. Tapi yang paling penting adalah kata-kata narasinya seperti yang tadi dicontohkan, menjawab pertanyaan. Katakanlah berapa, apakah kembali ke kecelakaan aja gitu ya, apakah terjadi penurunan jumlah SR dan FR gitu, bisa satu kalimat menjawab itu, kemudian dijawab dengan tabel perhitungan total keseluruhan site seperti itu. Jadi supaya apa yang dijawab itu juga langsung mengena. Jadi kami menganjurkan untuk memberikan jawaban yang ringkas dan padat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi kalau dokumen pendukungnya itu panjang, tidak perlu dilampirkan semuanya, tapi hanya bagian pentingnya. Katakanlah tadi untuk perhitungan SR dan AFR, itu saja. Baik-baik Bu Esti, terima kasih Bu. Untuk memastikan saja, karena beberapa poin kan sifatnya ini teknis gitu ya. Seperti daftar PCO yang disetujui KTT. Kalau KTT ada 12, berarti kan ada dilampirkan Ya, 12 gitu ya, yang di capture. Oke, terima kasih Bu Esti penjelasannya Bu. jadi gini, kalau daftar kan hanya daftar penanggung jawab, bisa diberikan bentuk tabel uh, untuk proyek ini, ditunjuk penanggung jawabnya namanya siapa, kemudian pengesahan KTT-nya bisa dituliskan siapa yang memberikan pengesahan, nama KTT-nya, dan tanggal berapa surat itu. Seperti itu. Uh, jadi nanti kalaupun ada dokumen lampirannya, satu pengesahan gitu ya, bisa karena tampilannya adalah nanti dibuat dari PPT, maka bisa dibuat seperti tadi. Kalau saya menampilkan screenshot itu bisa 3 atau 4 halaman, bisa diatur seperti itu. Yang penting ada tabelnya menjelaskan kami punya 12 project, kami punya 12 site, sehingga punya 12 PJO yang masing-masing itu disahkan dengan tanggal sekian itu dalam bentuk tabel. Lalu di halaman PPT selanjutnya itu ada, katakanlah ada 12, di halaman selanjutnya ada 4 bukti pengesahannya, 4 lembar yang disahkannya saja, tidak usah semua halaman di scan. Kemudian nanti di halaman selanjutnya 4 lagi, di halaman selanjutnya 4 lagi, jadi selesai dalam 4 halaman PDF yang dibuat dari 4 halaman PowerPoint. Kenapa kami minta PowerPoint? Supaya nanti ketika Dewan Juri dan tim asesor menilai,
itu akan mudah ditayangkan dalam bentuk presentasi seperti itu. Baik, Jadi Kak. Ya, formatnya saya ulang sekali lagi ya, mohon ini bantuan dari para peserta nanti, jangan membebani tim asesor untuk mensummarikan dengan menjumlah, menghitung masing-masing. Waktu kita itu kali ini terlalu mepet ya, mohon dimaklumi, ini pun sudah kita undur karena kita ya semua kan tahu kita melewati periode Ramadan ya, bulan puasa plus Lebaran, Lebaran itu paling enggak sekian minggu gitu ya. Itu yang sulit untuk berkoordinasi semuanya sehingga waktunya mepet. Tapi tahun-tahun yang akan datang, kalau dimungkinkan kita kasih waktu untuk feedback pun oke aja. Tapi kali ini mohon maaf belum ada untuk itu. Jadi feedback artinya begini, setelah submit tim asesor meriksa ada pertanyaan, masih sempat nanya kembali gitu ya. Tapi kali ini, jadi mohon maaf, kami mengharapkan para petugas yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk mengisi ini, dia yang harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, tanya tentang apa ini, tanya ke siapa, ini tanya ke siapa, seperti itulah ya. Sehingga hasilnya itu sudah berupa rangkuman, summary, bukan jangan nanti meminta ini loh, submit ini ada sekian puluh halaman, minta tim asesor yang suruh ngitung sendiri gitu. Mohon maaf jangan sampai terjadi seperti itu. Terima kasih. ya, baik. Intinya kembali lagi data yang disajikan itu merupakan data yang ringkas dan padat menjawab pertanyaan. Demikian. Mungkin nanti kalau ada kasuistis bisa didiskusikan, ditanyakan secara melalui email atau WA. Silakan. Ada pertanyaan lain? Tidak tampak yang raise hand. Sudah cukup jelas? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Baik, saya bertanya, apakah dari antara yang hadir ada yang belum mendownload formulir dari website TTJP Aspindo? Tidak ada juga yang raise hand, berarti sudah semua ya, sudah semua. Jadi bisa membayangkan bahwa bentuk pertanyaannya adalah seperti itu. Oke, saya berikan waktu mungkin 1 menit lagi untuk apabila ada yang masih melihat-lihat dokumennya, sambil saya mengingatkan bahwa ada timeline yang kita punya. Saya kembali ingatkan. Ya, ya. Ini jadi karena memang data yang kami minta adalah data untuk tahun 2024, maka sebetulnya ini memudahkan perusahaan karena semua sudah dilaporkan, tentunya sudah tutup buku, maka waktunya untuk sampai kepada deadline entry data adalah sampai dengan tanggal 13 Mei. Jadi ada sekitar 2 minggu Bapak Ibu untuk mempersiapkan bentuk penyajiannya sehingga bisa tadi ringkas dan jelas. Tidak perlu dibuat panjang lebar, tapi yang memudahkan Dewan Juri dan tim asesor untuk bisa memberikan poin. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan melakukan proses penilaian tim asesor dan penjurian. Jadi selama 2 minggu ini Bapak Ibu silakan untuk secara internal juga berkoordinasi sehingga apa yang disajikan datanya benar, kemudian ringkas dan jelas. Ada lagi yang mungkin akan ditanyakan?
Ada yang bertanya di dalam kolom chat sepertinya ya. Oke, ada yang bertanya formulir, terkait formulir. Oh, formulir pendaftaran dapat di-download di website TTJP Aspindo. Saya kembali akan share screen-nya. Nah, ini situsnya ttjpaspindo.com. Di sana ada bagian awards. Bapak Ibu bisa klik dan kalau scroll ke bawah bisa langsung mendownload formnya dalam bentuk PDF. Ini yang dapat dijadikan acuan untuk mempersiapkan dan nanti untuk checklist apa yang sudah dilengkapi, apa yang masih kurang. Mungkin juga secara internal akan dibagi tugasnya. Jadi dokumen PDF ini hanya sebagai acuan. Nantinya jawaban tersebut diunggah ke dalam bentuk form, online form. Tapi terlebih dahulu formulirnya bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu. Hanya bentuk kertas, tapi Bapak Ibu bisa coret-coret kemudian bisa mempersiapkan. Sesuai dengan kategori bisa di-download dari ttjpaspindo.com. Ada pertanyaan lagi sepertinya? Oke. Oke. Ya, apabila tidak ada hal lain, mungkin kita bisa akhiri acara kita hari ini, technical meeting. Namun kami akan juga mengunggah video rekaman beserta dengan nanti ada beberapa frequently asked question atau soal sering ditanya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu kembali menanyakan apabila ada hal yang sama. Kami berharap Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan baik secara intern untuk mempersiapkan diri, segala persyaratan dokumennya disajikan dengan baik, dan kemudian nanti ketika sudah siap bisa akses formulir online-nya dan mensubmit dengan percaya diri. Kami mengucapkan juga semangat. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha jasa pertambangan, bisa tercapai melalui Indonesia Mining Services Awards 2024 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Acara ini kami tutup sampai di sini. Ada lagi Pak? Ya, Bapak untuk masih mau menyampaikan ya sesuatu? oke lah untuk Silakan. ya untuk sebagai penutup ini saya ingin mengulang kembali apa yang saya sampaikan di pembukaan. eh ini acara yang kedua kalinya, sebetulnya 2 tahun yang lalu kita berharap setiap tahun ada, cuman ada berbagai kendala sehingga tertunda. Baru kali ini diharapkan setiap tahun nanti akan ada secara berlanjut ya, dan makin banyak peserta karena di awal itu sangat sedikit. Banyak saya mendapat semacam apa ya, keberatan. Waduh, nanti kita diadu. Nah, salah satu contoh misalnya ya, para eh, perusahaan rental. Bayangannya nanti diadu dengan PAMA, BUMA, PPA, SIS, dan lain-lain gitu, TIS. Itu tuh salah pandang dari awal sehingga nggak mau ikut ya. Nah, diharapkan sekarang udah mulai ngerti lah, nggak akan itu diadu dan lagi bahkan terhadap sesama perusahaan yang sama sejenis pun itu diadunya dengan diri sendiri ya. Jadi bukan dengan perusahaan lain gitu. Kalau dengan diri sendiri itu artinya ya akan memacu diri sendiri juga dong, bukan waduh ngelirik kiri kanan perusahaan lain seperti apa gitu ya. Jadi wah nanti kita adu dengan PT ini PT itu gitu ya. Jadi diharapkan ya ayolah memacu dengan diri sendiri. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada angka-angka yang kalau sifatnya compete ya diadu dengan pihak lain dengan diri sendiri tahun yang lalu
gitu ya. Itu sengaja kita nggak akan mau ngadu, apalagi kalau misalnya prestasinya, volumenya, nah kontraktor kecil diadu dengan kontraktor yang besar, ya pasti kalah dong gitu ya. Tapi bukan itu yang kita cari gitu ya. Untuk membuat penilaian, nah, kita sudah diskusikan dengan tim juri, nggak ada itu diadu prestasi itu dengan diadu dengan perusahaan lain. Semua diadu dengan diri sendiri, gitu. Sehingga kalau mau ikut lah, coba evaluasi diri sendiri juga, bagaimana prestasi kita tahun yang lalu diadu dengan sekarang gitu lah. Jadi sehingga benar-benar mau perusahaan yang sekecil apapun nggak akan diadu yang besar, nggak ada kekhawatiran akan wah udah pasti kalah lah. Karena saya pernah dapat 2 tahun yang lalu, saya telepon yang sangat senior gitu ya. Tadi nggak mau ikut. Waduh, kita nanti diadu dengan Pama, Buma dan lain-lain. Ya pasti kalah lah gitu ya. Pada bidangnya beda, bukan kontraktor. Jadi bisa dibayangkan nih ya, yang bidangnya beda sama sekali aja sudah punya pandangan seperti itu gitu ya. Nah, disinilah mudah-mudahan kali ini tidak ada lagi yang punya pandangan seperti itu. Sehingga dengan senang hati dan berharap oke lah untuk memacu perusahaan kita sendiri ini ya supaya kedepannya makin lama makin baik itu dengan ikut kompetisi ini diharapkan bisa impiannya terwujud gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, eh, semoga ya kalau ada yang tidak sempat ikut kali ini ya mohon dibantu di-share ke yang lain, setidaknya kan bisa mendownload ya rekaman acara ini. Terima kasih, selamat siang semuanya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah bergabung dalam technical meeting kali ini. Kami juga kembali mengucapkan selamat bekerja untuk bisa juga berpartisipasi dalam INS Awards. Dan apabila nanti memungkinkan, kita akan bertemu di acara Temu Tahunan Jasa Pertambangan 2025 di Bali. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam.